Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara. Hari ini tanggal 5 Juni 2020, Majelis Kerama Adat Desa dan pemerintah Desa Bentek memfasilitasi mediasi antara warga dan PT SIC PLTMH Segara terkait dengan ganti rugi yang diduga akibat luapan air yang berasal dari waterway perusahaan. Kejadian meluapnya air dari fasilitas waterway PLTMH Segara terjadi pada tanggal 3 Maret 2020 yang diyakini dan diduga warga sebagai tindakan kelalaian perusahaan yang merusak lahan dan tanaman warga. Menurut warga, kejadian tersebut telah menggerus tanah dan tanaman serta merusak kebun. Setelah beberapa hari menunggu dan mengonfirmasi pihak PT SIC PLTMH Segara tentang kejadian tersebut dan tentang kerugian warga terdampak, namun pihak PLTMH Segara menganggap itu kejadian alam atau bencana. Hingga pada akhirnya warga meminta MKAD dan Pemdes Bentek memfasilitasi pertemuan antara warga terdampak dengan PLTMH Segara, yang akhirnya membentuk tim investigasi dan melakukan cek lokasi bersama dengan menyimpulkan solusi ganti rugi. Setelah melewati beberapa mediasi dan pertemuan, kemudian pada tanggal 6 Mei 2020, warga terdampak mengundang PT SIC PLTMH Segara untuk membicarakan perihal ganti rugi. Namun dalam pertemuan yang dihadiri oleh MKAD, Pemdes Desa Bentek dan warga terdampak, pihak PLTMH Segara tidak hadir, namun mengirimkan surat yang berisi jumlah pemberian uang tali asih bukan ganti rugi. Dengan melihat sikap PT SIC PLTMH Segara yang menurut warga terdampak tidak beritikat baik dengan memberikan tali asih bukan ganti rugi, yang ternyata ditolak oleh pihak warga terdampak dengan jumlah yang tidak wajar. Menurut warga terdampak, jumlah itu tidak sesuai dan merupakan jumlah yang jauh panggang dari api. Maka pada tanggal 5 Juni 2020, warga mendatangi PLTMH Segara di Dusun Dasan Baru, Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Kabupaten Lombok Utara, dan meminta MKAD serta Pemdes untuk memfasilitasi mediasi tersebut. Di Aula PLTMH Segara pada tanggal 5 Juni 2020 diadakan mediasi kembali yang dihadiri oleh warga terdampak, MKAD, Pemdes Bentek, Babin Kantimas Bentek, perwakilan warga terdampak, pihak Kapolsek Gangga serta Babinsa Desa Bentek, yang menghasilkan kesepakatan peninjauan kembali ganti rugi dalam jangka waktu 10 hari. Asmut Lotara, CTV. Pemahaman masyarakat yang kami akomodir di dalam berita acara. Nah, berita acara seperti ini. Jadi Majelis Kerama Desa Bentek, Kecamatan Gangga, berita acara mediasi tuntutan masyarakat tentang nilai kerugian pada hari Rabu tanggal 6 Mei 2020. Ini malam ya, jam 19 sampai jam 23. Tempat terungkap Majelis Kerama Desa Bentek di Giling. Telah diselenggarakan rapat perjalanan kasus yang dihadiri oleh Kepala Desa Bentek, pengurus MKAD, perwakilan tim investigasi, pelapor, protokol sebagaimana tercantum dalam peraturan terada. Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah sebagai berikut. Materi atau topik: mediasi tuntutan masyarakat terdampak luapan air bertema tentang nilai kerugian. Kerugian masyarakat terdampak 7 orang, tanah kebun rusak seluas 35,92 are dan berbagai jenis tanaman dengan nilai sebesar Rp1.340.500.000. Sedangkan persetujuan PT Suarim Pesindo Kapital
PLTMH Segara yang ditandatangani oleh O dan M SPP Teguh Taryadi Ilyas hanya sebesar 45 juta. Maka masyarakat terdampak 7 orang menolak tali asih dari PT Suara Investment Capital. Nah, pimpinan rapat kami sendiri Putrawadi, Sekretaris Notulennya Suradi, narasumbernya Mas Tadi, Rahman SPDI, Sudati, Surahman. Nah, setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi diskusi atas, selanjutnya seluruh peserta memutuskan menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi keputusan akhir dari pertemuan tersebut. Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Piling 6 Mei 2020, notulennya Pak Suradi, pimpinan rapat kami sendiri Putrawadi, kemudian ditandatangani lengkap, ada notulensi lengkap, percakapan dari hari itu. Nah, bersama itu kami akan menyerahkan berita acara tersebut kepada pihak PLTMH secara resmi, kemudian yang kami lampirkan juga dengan temuan tim investigasi yang sudah kita lakukan. Nah, itulah yang akan kita diskusikan tentang jadi mungkin yang bertanda tangan pada surat tali asih. surat tali asih itu saya sendiri juga selaku perwakilan dari manajer. Pertama saya mungkin meluruskan dulu ya Pak ya, dari segi kenapa kami tidak hadir pada rapat koordinasi yang terakhir, bahwa kami sadari untuk dalam hal yang terakhir, pertemuan yang terakhir itu hanya akan membahas tentang nominal, yang dimana kami dari perusahaan mendapatkan instruksi bahwa jumlahnya segitulah yang kemampuan dari perusahaan. Makanya kami membelas surat tersebut, bahwa surat tersebut sudah menjadi keputusan dari manajemen kami, yang kami sendiri pun tidak bisa mengganggu gugat, hanya bisa kami serahkan untuk dilakukan diskusi terhadap warga-warga yang terdampak. Kemudian jika dari sisi kronologi sebenarnya bahwa langsung dijudge bahwa ini merupakan kelalaian perusahaan, saya rasa tidak sepenuhnya betul hal tersebut, bahwa kami mempunyai hal ini yang dari dulu belum pernah dibahas. Kenapa hal ini bisa terjadi? Dikarenakan dari awal pun sudah tidak ada ruang untuk membahas hal tersebut. Tidak ada ruang untuk membahas hal tersebut. Jadi kami rasa ini memang harus dilakukan analisis terlebih dahulu sebelum ini betul-betul diputuskan ini kelalaian perusahaan atau bukan. Bahwa ada beberapa hal yang kami bisa sampaikan, saya ada videonya mungkin, bahwa dari atas waterway kita tersebut itu ada luapan air yang langsung cross menuju ke titik longsoran. Jadi itu mungkin yang bapak-bapak belum sempat tahu, kami ada videonya, bahwa hal tersebut, tapi awalnya memang kami tidak ingin mempersoalkan karena kami memang tahu bahwa bukan atau tidaknya itu merupakan kelalaian perusahaan, itu tetap ada dampaknya dari sisi keluarga, itu tetap ada dampaknya dan kita memang bisa lihat ada dampaknya. Nah, yang jadi persoalan sekarang terhadap berapa besar jumlah ganti rugi. Kalau bahasanya ganti rugi, kalau dari sisi kami, kenapa kami memberikan asumsi namanya tali asih, karena kita tidak ada penentuan jumlah pohon yang diganti, jumlah luasan tanah yang diganti,
tidak ada pihak yang betul-betul dalam tugasnya untuk penentuan hal tersebut. Kita semua di sini saya rasa tidak cukup berwenang untuk menentukan pohon tersebut harus diganti, pohon itu masih tumbuh. Itu yang masih belum kita ini. Jadi kenapa kami memberikan namanya tali asih? Karena kalau kita namanya ganti rugi, itu yang harus dihitung betul-betul satu-satu, Pak. Saya rasa itu mungkin penjelasan dari kami. Sudah membuat skip yang terlalu jauh. Kalau sampai hanya persoalan ini harus misalnya memaksa kami atau memaksa perusahaan sendiri untuk masuk ke meja hijau. Ini yang kami hindari. Tentu nanti meja hijau itu dengan segala kekuasaan kita bisa memutuskan. Bapak salah, Bapak tidak salah, Bapak rugi sekian, Bapak tidak rugi. Tapi pasca putusan itu dieksekusi, apalagi tidak sesuai dengan keinginan warga, tidak sesuai dengan keinginan perusahaan, putusan itu wajib kita turuti karena pengadilan. Nah setelah itu dieksekusi, kami tidak menjamin seperti apa kemudian hubungan kita. Nah perusahaan ini mau bicara jangka panjang apa jangka pendek? Sejauh ini apa sih yang pernah dilakukan warga pada perusahaan? Tidak pernah. Kami sentuh pagar, Bapak pun saya kalau lari-lari sore, tidak saya selewah Pak, tidak malu kita. Saking kita hargai ini sebuah perusahaan. Tanya dengan ini ya, mungkin saya mungkin dengan teman-teman mungkin yang sesuai lah gitu, yang sesuai dengan tingkat kerusakan yang ada sekarang. Mungkin apa yang disampaikan oleh teman saya tadi, Pak, gue tak pernah turun mungkin. Apalagi pasca sekarang ini, Bapak lihat kondisi kebun saya seperti apa, tanaman saya seperti apa yang ada di situ, Pak. Terus bagaimana selanjutnya? Kalau Bapak di sini kan tiap bulan terima gaji, terima apa? Tunjangan macam-macam. Kalau saya mau apa, Pak? Sumber kehidupan kita, Pak. Apa yang bisa saya tanam di situ, Pak? Tolong Bapak punya perasaan sedikit lah. Saya terus terang, Pak, menangis lihat kebun saya, Pak. Berpuluh-puluh tahun saya pelihara tanaman saya sebesar itu. Durian itu, Pak, 20 tahun itu, Pak. Sebesar tiang listrik itu. Sekarang apa yang terjadi di situ? Ini tolonglah Bapak lihatlah gitu, punya perasaan, buka di situ. Iya, jangan hanya duduk di sini bawa mobil ke sana kemari terus terang gitu, Pak. Saya menangis gitu, Pak, ini, Pak. Masa iya Bapak tega menerima gaji dari sini sebesar itu sementara masyarakat Bapak hina begitu. Bapak makan di atas penderitaan orang, masa iya begitu, Pak? Ini tolonglah Bapak gitu, selesaikan, sesuaikan dia. Perjanjian Bapak sudah ada di situ. Nah itu yang kita jadi kami tidak membuat-buat, Pak. Hasil verifikasi kita sudah jelas gitu, sudah ditandatangani gitu. Sekarang ini penawaran itu yang kita mau, Pak. Ada kan penawaran dengan kami. Sama sekali tidak ada ini, apalagi niat baiknya gitu. Kalau ada niat baik kan Bapak datanglah ke warga bagaimana ini. Ini sama sekali dari awal kejadian tidak ada gitu. Ya kalau tidak dipanggil lewat. Ya kalau tidak dipanggil gini. Dipanggil pun tidak mau datang. Iya, itu. Saya terus terang, Pak, saya hargai betul ini majelis ini, Pak. Saya sebagai asli orang Bentek ini, Pak. Sekarang kok ada orang luar tidak menghargai ini. Itu sesungguhnya silahkan itu gitulah. Jadi ini sekali lagi, Pak, tolonglah, Pak. Kita tidak ingin seperti apa Bapak sampaikan tadi harus ke meja hijau gitu. Bukan itu caranya. Kan tadi Bapak sudah katakan Bapak mau hidup 100 tahun lagi di sini. Sampai kiamat. Sampai kiamat gitu. Kalau itu yang Bapak lakukan maka baik-baiklah dengan kami di sini. Terus terang Bapak. Pak juga tadi sudah bilang bahwa kami tidak menyalahkan itu 100% di perusahaan. Kenapa saya ungkap kembali seperti itu? Bahwasanya harus disadari juga bahwa saya dari awal berniat betul-betul membantu menyelesaikan permasalahan ini. Kalau saya tidak mempunyai itikat baik untuk itu, tidak mungkin dari awal kita terima segala macam ininya. Yang kedua, bahwa untuk menolak yang namanya tali asih, saya rasa oke lah, kita tidak ada masalah berdasarkan itu, karena kalau itu mau hanya berdasarkan kata-kata saya rasa tidak ada masalah. Kemudian saya harus klarifikasi lagi bahwa
bukan hanya warga yang tidak mau kalau ini dibawa ke meja hijau. Kami pun selaku perusahaan sudah sangat menyadari hal itu, bahwa kami pun tidak, itu jalan buntu lah. Itu jalan buntu kalau sudah sampai ke meja hijau. Artinya kita sulit untuk mendapatkan tidak bisa mendapatkan solusi, itu baru dibawa ke meja hijau. Dan saya katakan pun itu pasti bakal berdampak panjang. Saya mengakui hal itu. Bukan bos-bos saya di kantor pusat yang merasakan, saya yang di sini yang merasakan. Jadi saya di sini, saya bekerja Pak di sini. Saya bekerja, saya juga mau nyaman bekerja. Meskipun yang di atas itu tidak mau tahu menau, tapi kan saya harus tahu menau. Karena saya yang bolak-balik ke sini. Jadi saya secara pribadi pun pasti akan mengusahakan untuk bagaimana caranya ini bisa diselesaikan secara baik. Namanya menampel ini artinya kalau misalnya apokat sambung ini tingginya 5 meter, ya harus di 5 meter di situ ditanam oleh pihak yang diindikasikan merusak itu. Gitu namanya menampel. Satu pohon diganti satu pohon, yang sama besarnya, yang kecil diganti kecil, yang besar diganti besar. Satu area tanah amblas harus dibawa lagi tanah satu area ke situ ditalut lagi. Nah itulah yang namanya menampel, dan itu sangat berat. Itu kami belum menentukan secara adat, belum. Baru mediasi sesungguhnya. Berapa IP mau? Oh, kemampuan kami segini, maunya masyarakat segini, supaya sedikit tidak jauh panggang dari api lah maksud kami sebenarnya. Nah inilah yang dikomunikasikan. Kasih uang pengobatan itu namanya taliasi. Nah tapi ini sudah jelas ada kerusakan. Nah, apapun dalih kita, tetap ini dulu sebelum ada PLTMH tidak pernah terjadi kerusakan seberat ini. Nah sekarang memang kerusakannya cukup berat. Nah itulah sehingga namanya ganti rugi bukan taliasi. Nah itu yang kita salah persepsi, harus dikawinkan. Memang betul, belum ada pihak yang berwenang menentukan tentang berapa sih besaran harga pohon, kalau besar berapa, kalau kecil berapa sih harga tanah, itu belum. Kalau memang itu kita kendaki, nanti juga kita